Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ekstensi dari piranti pengolah angka dan beserta juga komponen pendukungnya. Nah, untuk di pertemuan sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai entry data. Nah, di sini entry data itu adalah sebuah proses pemindahan data dari fisik menjadi data digital yang dapat diolah oleh software. Yang dimaksud data fisik adalah data yang ada di dokumen-dokumen kertas ataupun catatan lainnya. Data tersebut akan diketik dan dimasukkan ke dalam dokumen digital di komputer. Proses inilah yang disebut sebagai entry data atau input data. Nah, untuk lebih memperjelas definisi dari entry data, kalian bisa melihat pada gambar di bawah yang dimana dokumen-dokumen itu kita wakili sebagai gambar buku di situ, yang nantinya setiap catatan yang ada di buku tersebut akan diinput ke dalam dokumen digital di komputer seperti itu. Khususnya kalau kita kan di spreadsheet ini nantinya akan menggunakan Microsoft Excel. Jadi data dari buku yang berupa misalkan data penjualan atau misalkan data laporan keuangan nanti bisa di entry ke dalam sebuah dokumen digital di komputer, khususnya di Microsoft Excel. Seperti itu. Yang selanjutnya ada klasifikasi data. Nah, di sini sebelum kalian mulai menginput data, kalian juga harus memahami terlebih dahulu mengenai klasifikasi data. Di aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ini, khususnya yang kita gunakan yaitu Microsoft Excel, nantinya itu ada 4 klasifikasi data. Yaitu yang pertama ada numerik atau data angka, yang kedua ada teks, yang ketiga ada date dan juga time, yang keempat ada fungsi atau rumus. Nah, di sini apa sih itu klasifikasi data numerik? Nah, klasifikasi data numerik itu adalah klasifikasi data yang berupa angka. Jadi di sini untuk angka itu diwakili oleh angka 0 sampai 9 seperti itu. Adapun untuk penjelasannya kalian bisa baca di sini. Gak boleh di pause terlebih dahulu, kalian baca dan pahami baru lanjut lagi ke penjelasan saya seperti itu. Yang selanjutnya ada data teks atau label, yaitu sesuai dengan judulnya data teks berarti datanya itu berupa data huruf yang dimana diwakili dengan huruf A sampai Z dan juga di sini ada alfanumerik yaitu gabungan angka dan juga teks seperti itu. Untuk penjelasannya juga dapat kalian baca di PowerPoint ini. Yang selanjutnya ada date. Mohon maaf, ini ada maksudnya date and time atau tanggal dan juga waktu, yaitu di Microsoft Excel atau di aplikasi pengolah angka yang kita gunakan ini juga nanti itu akan ada data tanggal, karena kan apalagi di akuntansi kita mempelajari pembuatan laporan keuangan pasti tanggal sangat dibutuhkan, karena kan untuk seperti membuat jurnal pasti harus ada tanggalnya seperti itu. Kapan transaksinya dilakukan, kapan uang masuk, kapan uang keluar, pasti kan harus ada tanggal. Nah, adapun untuk format tanggalnya tersendiri di Microsoft Excel itu, yaitu formatnya itu adalah
bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dibaca di sini. Dan juga kalau untuk waktu formatnya itu ada dua untuk waktu. Bisa menggunakan format 12 jam dan juga 24 jam. Apabila menggunakan format yang 12 jam, otomatis dari jam kalau dari jam 6 sampai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, berarti itu dikategorikan sebagai pagi, maka memakai format 12 jam, jadi ada belakang itu ada AM atau singkatan dari after morning. Nah, lalu yang selanjutnya apabila dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, itu di belakangnya pasti ada PM, seperti itu. Nah, apabila menggunakan format 24 jam, nah ini biasanya yang kita gunakan. Jadi apabila lewat sudah jam 12, maka dilanjut jadi jam 13, 14, 15 sampai nanti jam 24 atau mewakili jam 12 malam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi data. Yang terakhir, yang keempat itu adalah rumus. Nah, di sini di aplikasi pengolah angka atau di spreadsheet ini, nah itu kalian akan menggunakan fungsi atau formula atau rumus. Nah, seperti contohnya rumusnya itu adalah ada sum, rumus max, rumus min, if, dan lain-lain. Dan nanti rumus juga akan diklasifikasikan. Ada rumus untuk finansial, ada rumus matematika, ada rumus statistika, dan lain-lain, seperti itu. Nah, adapun untuk penjelasannya bisa kalian baca di sini. Yang selanjutnya ada dalam pengentrian data itu ada prosedurnya. Yang dimana di sini ada berbagai jenis data dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja seperti teks, nilai, tanggal, jam, dan lain sebagainya. Jadi di aplikasi pengolah angka ini, data yang dimasukkan itu tidak hanya berupa harus angka saja, mentang-mentang namanya pengolah angka harus angka aja yang dimasukin, enggak. Jadi data teks, data tanggal, rumus juga bisa dimasukkan, seperti itu. Cuman untuk pengolahannya, untuk yang dapat diolahnya yaitu data yang berupa angka, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prosedur entry data. Yaitu yang pertama ada yang menggunakan metode rumus, yang kedua menggunakan metode rangkaian data dengan fasilitas autofill, dan yang ketiga prosedur memperbaiki kesalahan pengetikan. Yang pertama di sini ada metode rumus. Metode rumus ini yang dibagi jadi tiga. Itu yang pertama referensi sel. Tahapan-tahapannya itu bisa kalian baca. Pertama, tempatkan penunjuk sel pada posisi yang diinginkan. Kedua, ketik rumus tanpa tanda kutip ya, sama dengan T4 dikali P4 atau bintang itu kali kalau di Excel itu. Pada kolom baris rumus dan tekan enter. Faktor yang menjadi perhatian adalah dengan menggunakan cara ini, bila data di sel T4 atau P4 diubah, maka hasil di sel U3 pun akan ikut berubah. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan referensi sel ini, kita tidak menuliskan angkanya secara langsung, tapi menuliskan selnya. Sel mana yang ingin dikalikan, seperti sehingga apabila ada perubahan, misalkan sel T4 awalnya nilainya 10. Sel P4 10. Nah, berarti kan di sini rumusnya sama dengan T4 dikali P4. Berarti isinya kan tadi 10 ya, berarti 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, apabila kita rubah misalkan sel T4 jadi 20, nah otomatis hasilnya juga akan langsung berubah karena tadi penggunaan rumusnya kita menggunakan referensi sel. Jadi seperti itu. Yang kedua ada angka tetap. Tahapan penulisannya adalah sebagai berikut.
hampir sama seperti yang pertama, yaitu posisikan penunjuk sel pada area yang diinginkan, lalu ketikkan rumus. Di sini contohnya sama dengan 34 dikali 87. Nah, jadi berbeda dengan yang referensi sel. Kalau yang referensi sel kita tuliskan selnya sel berapa. Kalau yang ini kita langsung tuliskan nilainya berapa, seperti itu. Otomatis apabila nilai di selnya tidak dirubah, ya akan tetap tidak akan berubah sama sekali, seperti itu. Yang ketiga itu dengan keyboard atau mouse. Nah, tahapannya yaitu pertama, tempatkan penunjuk sel pada posisi yang diinginkan, misalnya di sel P4. Yang kedua, ketik sama dengan pada kolom baris rumus. Yang ketiga, pilih atau klik sel Q4 lalu ketik bintang tanpa tanda kutip ya, yang merupakan simbol kali. Yang keempat, pilih atau klik R4 lalu tekan enter, seperti itu. Lalu metode yang kedua yaitu metode rangkaian data dengan fasilitas autofill. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih klik atau sel posisi awal dari rangkaian data yang ingin dibuat. Misalnya sel D1, selanjutnya ketik data awal yang diinginkan, yaitu contoh Jan atau mewakili Januari. Nah, yang selanjutnya klik atau sorot pada sel D1 dan arahkan penunjuk pointer ke pojok kanan bawah sel D1 sehingga tanda plus putih berubah menjadi plus tipis berwarna hitam. Yang ketiga, tekan tombol kiri mouse dan geser atau drag posisi pointer mouse ke sel yang diinginkan, misalnya D12. Nah, dengan tahapan-tahapan yang tadi dilakukan, masukkan data berupa angka 1 pada sel E1 dan angka 2 pada sel E2, selanjutnya mengikuti tahap-tahap autofill seperti di atas. Nah, jadi intinya misalkan kita ingin membuat seperti ini. Misalkan membuat urutan angka dari 1 sampai 100. Kan kalau diketik terus capek ya. Nah, di Microsoft Excel itu ada namanya fitur autofill. Nah, caranya kita klik aja di dua sel angka 1 misalkan, terus sel keduanya 2. Nah, di blok dulu terus di drag semua data, maka otomatis nanti akan mengikuti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, seperti itu sampai ke 100. Yang ketiga, ada prosedur untuk memperbaiki kesalahan pengetikan. Nah, di sini untuk memperbaiki kesalahan pengetikan ada dua cara. Yang pertama, bisa langsung misalkan klik sel lalu bisa langsung di kolom format, diedit di kolom format, atau dengan cara klik sel lalu tekan F2, seperti itu. Selanjutnya di sini ada identifikasi pesan error. Nah, identifikasi pesan error di sini ada yang pertama ada tanda pagar name tanda tanya, yang kedua tanda pagar null tanda seru, yang ketiga tanda pagar div 0, yang keempat tanda pagar, yang kelima tanda pagar num tanda seru, yang keenam tanda pagar NA, yang ketujuh tanda pagar value tanda seru, yang kedelapan tanda pagar ref tanda seru. Nah, untuk tugasnya saya harap kalian jelaskan mengenai identifikasi pesan error ini kenapa di kolom di bawah. Nanti saya tuliskan juga perintahnya. Nah, adapun untuk materinya hanya ini di pertemuan kali ini, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung, dan mungkin untuk memperjelas dari materi tersebut, insya Allah nanti kita akan lakukan praktek, namun tidak semuanya langsung, mungkin sebagian dan dimohon untuk tugasnya selalu dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.